Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Seperti biasa, saya akan berbagi dengan Anda berkaitan dengan logika-logika yang kita kembangkan dari Al-Quran. Dan insya Allah, logika-logika ini akan memandu kita dalam berkehidupan, bersosial, bermasyarakat, dan bernegara. Dan insya Allah, selama kita berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah kita akan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi satu ayat dengan sahabat-sahabat sekalian. Dan ayat ini mengandung pola pikir yang tentunya bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah dari pola pikir ini kita bisa hidup optimis dan selalu bahagia. Saya doakan sahabat-sahabat sekalian semoga tetap bahagia dan selalu bahagia dengan panduan-panduan berpikir dari Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, ada satu ayat di dalam Al-Quran ini, yaitu An-Nisa ayat 100. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah ayat yang luar biasa, yang akan memotivasi kita, yang akan membantu cara berpikir kita selalu positif, dan akan membantu pikiran kita menjadi pemberani, sahabat-sahabat sekalian. Khususnya ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berhijrah, atau dalam bahasa sehari-hari kita yang mudah dipahami oleh kita semua, budaya untuk merantau, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini nih, ayat Nisa ayat 100 ini berbicara tentang khusus bagi para perantau. Ini ayat ini memotivasi untuk para perantau, supaya para perantau jangan takut, dan supaya perantau ini punya daya juang yang tinggi, dan supaya perantau ini tetap optimis dalam menghadapi segala kesulitan. Logikanya apa, sahabat-sahabat sekalian? Sahabat-sahabat bisa lihat ya, An-Nisa ayat 100 nih. Di dalam An-Nisa ayat 100 ini Allah mengatakan barang siapa berhijrah di jalan Allah. Nah, hijrah ini kita pahami kan, kalau dari sejarahnya Nabi Muhammad, hijrah itu adalah pindah tempat gitu. Kalau kita pahami secara implementatif di lapangan, ya, hijrah dalam bentuk fisik ini tentunya. Nah, hijrah ini adalah perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, Nabi Muhammad dulu kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kenapa sih Nabi Muhammad harus berhijrah gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang kalau kita pahami, ada logika yang membantu kita supaya orang-orang yang berhijrah atau merantau dari tempat lain di dalam negeri maupun ke luar negeri, supaya beliau paham. Dan ini adalah optimisme yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang pada saat itu harus berhijrah. Dulu dalam sejarah Nabi Muhammad itu, hijrah itu pernah terjadi sebelum hijrah Nabi Muhammad. Ada hijrah pertama itu ke Afrika ya. Para sahabat yang pada saat itu pengikut Islam itu hanya sedikit di Mekah, karena situasi Mekah tidak kondusif. Situasinya sangat mengancam jiwa, bukan hanya jiwa-jiwa pribadinya, tapi jiwa-jiwa keluarganya. Sehingga Nabi Muhammad pada saat itu memerintahkan pada sahabat yang sudah mengikut agama Islam untuk berhijrah ke Abisinia, ke Afrika. Nah, kemudian ada disusul oleh hijrah yang kedua, jumlahnya sekitar 80 orang. Nah, setelah itu barulah setelah 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah itu memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, ayat ini sahabat-sahabat sekalian, sekalipun sejarah itu terjadi ribuan tahun yang lalu dialami oleh Nabi Muhammad, tapi sesungguhnya konsep hijrah itu adalah sesuatu yang tidak lekang dimakan zaman gitu ya, tidak usang dimakan zaman. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di sini dijelaskan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Waduh, ini keren sekali sahabat-sahabat sekalian.
Kalau kita buktikan di lapangan, memang orang-orang perantau itu dimanapun berada, dia selalu lebih sukses dari orang-orang penduduk setempat, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan cara berpikir, ini adalah cara berpikir orang-orang yang ingin memperbaiki kualitas hidupnya, ingin meningkatkan kesejahteraannya. Bahwa secara letterleknya kita pahami gitu ya, kalau kita pahami dari ayat ini, orang-orang yang mau memperbaiki kualitas hidupnya, maka mau tidak mau dia harus keluar dari tempat tinggal yang ada sekarang itu. Harus keluar, artinya keluar itu berpindah tempat, jaraknya terserah mau dekat mau jauh, tetapi semakin jauh tempat hijrah yang kita tuju, kemungkinan besar suksesnya itu semakin besar. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa besarnya ujian itu akan menentukan besarnya pahala yang kita dapatkan. Ini bahasanya bahasa universal sekali, Nabi Muhammad mengatakan. Jadi kalau kita breakdown besarnya ujian dengan besarnya pahala itu, kalau kita breakdown dalam kehidupan sehari, artinya risiko besar yang kita tempuh itu sama dengan berbanding lurus dengan risiko besar kesuksesan yang akan kita dapat. Nah, artinya gini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin jauh hijrah seseorang, kemungkinan besar suksesnya itu akan semakin luar biasa, akan semakin besar. Contohnya kita ya, orang-orang yang bekerja dari satu daerah ke daerah yang lain, misalnya ya biasanya Jakarta ya sebagai pusat orang-orang untuk melakukan urbanisasi, dari desa ke kota itu biasanya rata-rata pusatnya kota-kota besar gitu, seperti Jakarta. Mungkin orang-orang di wilayah timur ya, termasuk dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, mereka berhijrah di Jakarta. Dibandingkan mereka yang bekerja di tempat atau di tempat daerah, di tempat tinggalnya, dengan mereka yang berhijrah ke Jakarta, itu saya bisa jamin rata-rata penghasilannya, kesejahteraannya lebih baik dari yang hijrah ke Jakarta. Walaupun ini kasuistis, tapi ini menjadi satu kasus juga bahwa orang-orang yang berhijrah ke satu tempat itu biasanya orang lebih sukses itu, lebih sukses dalam kehidupannya. Nah, sekarang contohnya ini di Indonesia kan banyak yang tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Lulusan SMA kalau bekerja di dalam negeri gajinya kan UMR. Misalkan orang Bandung pergi ke Jakarta, atau orang-orang di sekitar wilayah Jawa Barat pergi ke Bandung, pasti gajinya UMR Bandung atau UMR Jakarta. Tapi orang-orang yang bekerja ke Jepang, lulusan SMA, bekerja ke Korea, itu gajinya bisa 18 sampai 20-30 jutaan. Artinya ini membuktikan bahwa semakin jauh kita berhijrah, resikonya kan semakin berat. Maka di balik risiko yang berat itu ada kesejahteraan yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Nah, ini logikanya ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Hukumnya, saya bisa katakan ini adalah hukum. Jadi barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini perlu dipahami di sini, hijrah di jalan Allah. Kenapa? Kalau orang berhijrah ingin memperbaiki kualitas hidupnya, ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sebetulnya itu ada pada posisi di jalan Allah. Karena Allah memerintahkan kepada manusia untuk berusaha dan tidak tergantung kepada orang lain, sehingga orang itu harus berusaha. Nah, atas dasar itulah usaha-usaha kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, hidup lebih sejahtera, apalagi menghidupi keluarga, menghidupi anak, untuk menyekolahkan anak, untuk memberi kesejahteraan kepada istri kita kalau laki-laki. Itu adalah sudah di jalan Allah. Semua orang berhijrah itu sesungguhnya ada di ketetapan Allah. Nah, namun juga kita perlu penyadaran ketika mau berangkat ke hijrah, ya kita harus betul-betul menyiapkannya karena Allah untuk sesuatu yang
diperintahkan oleh Allah. Untuk apa mencari rezeki itu? Misalkan untuk menghidupi keluarga. Untuk apa mencari rezeki itu? Supaya untuk bisa banyak membantu para tetangga, supaya kita bisa mandiri, supaya kita tidak tergantung kepada orang lain. Itu adalah perintah-perintah Allah, sahabat-sahabat sekalian. Maka setiap orang yang berhijrah itu ada di jalan Allah. Namun sebagai orang beriman, kita harus memiliki kesadaran lebih daripada orang-orang yang tidak menyatakan diri sebagai hijrahnya di jalan Allah. Maka sebagai orang beriman, berhijrah itu kalau sudah tahu ayat An-Nisa ayat 100 ini, harus meniatkan diri berada di atas jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, demikian juga ini harus penting. Maka dari sini ada pentingnya harus kita memelihara motivasinya. Tujuannya apa berhijrah itu? Kita harus betul-betul punya dasar yang jelas motivasi dan tujuan berhijrah. Nah, kalau dalam bahasa agama ini kita bahasa fikihnya, kita harus punya niat deh. Kita harus punya niat yang jelas, dan niat itu harus berada di jalan Allah. Tidak boleh niat itu karena kita berhijrah karena dendam kepada seseorang. Kita berhijrah untuk mengalahkan kekayaan seseorang. Kita berhijrah untuk mengalahkan menjatuhkan kawan kita dalam persaingan. Itu kan sesuatu hal yang tidak berada di jalan Allah. Tapi kalau kita berhijrah karena kita punya tanggung jawab yang besar di keluarga untuk menghidupi ekonomi, kita berhijrah untuk mencari ilmu pengetahuan, kita berhijrah untuk menyekolahkan anak-anak kita kalau sebagai orang tua, ya itu saya kira sudah berada di jalan Allah. Namun demikian kita harus dimantapkan dengan kesadaran bahwa niat itu betul-betul berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ini penting berniat ini sahabat-sahabat sekalian? Dalam surat An-Nisa ayat 100 itu dijelaskan, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Nah, ini ayat ini menurut pendapat saya berkaitan dengan hadis. Berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa niat seseorang itu mendahului tindakannya. Juga berkaitan dengan hadis bahwa niat itu yang akan diadili di akhirat. Jadi setiap orang akan diadili dengan niat-niatnya. Jadi tindakan yang sesungguhnya itu adalah niatnya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, maka dari itu Allah mengingatkan barang siapa berhijrah di jalan Allah, artinya ini kita harus setiap tindakan kita, langkah kita, apa yang mau kita kerjakan itu harus ada niat di jalan Allah. Minimal dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengatasnamakan Allah. Ini supaya apa? Supaya kita dalam perjalanan itu berada dalam keterangan ini. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpa, pahalanya sudah ditetapkan. Misalnya kita mau ke Jepang, pergi ke Jepang atau pergi ke Korea dengan niat untuk memperbaiki nasib ekonomi keluarga, menghidupi keluarga, menghidupi ayah dan ibu kita, menghidupi adik-adik kita, menghidupi keluarga kita yang kekurangan. Lalu kita berniat untuk berhijrah ke luar negeri untuk mencari nafkah dengan tujuan untuk menanggung atau meringankan biaya orang tua kita, keluarga kita dan sebagainya. Maka itu adalah niat kita sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah yang sudah perintahkan. Maka di segala sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak inginkan kita menimpa di luar negeri, ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada bentuk musibah sampai merenggut nyawa kita, insya Allah kita akan dicatat sebagai manusia yang berhijrah di jalan Allah dan pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat-sahabat sekalian, pola pikir yang harus kita bangun dari An-Nisa ayat 100 ini adalah kita sebagai manusia-manusia yang berkeyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berani berhijrah ketika
kehidupan ekonomi kita menghimpit di tempat tinggal kita, ketika kehidupan kita tidak mengalami perkembangan di tempat kita, kita harus berani melepas anak-anak kita. Kita sendiri harus punya keberanian untuk meninggalkan keluarga kita untuk sementara, untuk berhijrah di jalan Allah, untuk memperbaiki nasib kita, sahabat-sahabat sekalian. Dan insya Allah selama di tempat hijrah kita berada, karena kita sudah berada di jalan dan atas kehendak Allah, maka di tempat hijrah itulah kita sudah dijamin oleh Allah rezekinya, dengan tanah yang luas dan rezeki yang banyak. Sahabat-sahabat sekalian, ini semoga memotivasi kita untuk tidak lagi takut berhijrah. Tidak ada istilah lagi bongkok ngaronyok bengkeng ngariung. Dan suatu saat kita harus keluar dari kandang kita, dan kita harus mengarungi lautan yang luas, kemudian mendatangi daerah-daerah di seluruh penjuru dunia ini untuk mencari penghidupan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisah-kisah sejarah para nabi dan para rasul, semuanya selalu disajikan dalam konsep berhijrah. Perjalanan-perjalanan panjang yang dilalui para nabi dan rasul itu adalah menjadi contoh teladan kita, bahwa kita sebagai orang-orang beriman jangan takut untuk merantau, jangan takut untuk berhijrah, karena orang-orang berhijrah itu berada di atas jalan-jalan yang Allah tetapkan. Sahabat-sahabat sekalian yang sedang ada di tempat rantau, Anda harus punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rezeki Anda sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki Anda melebihi orang-orang yang tidak berhijrah. Semakin jauh berhijrah, sahabat-sahabat sekalian, Anda sekalian berada di jaminan Allah, tanah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan ini juga berkaitan dengan bunyi hadis yang mengatakan bahwa doa-doa orang rantau itu sangat diperhatikan sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah keutamaan-keutamaan orang yang berhijrah. Maka bisa dapat kita buktikan orang-orang di Jakarta, di Bandung, di kota-kota manapun, orang-orang sukses itu selalu diwarnai oleh orang-orang rantau. Selamat menikmati di dunia rantau, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kepedihan di dunia rantau itu menimpa Anda, maka kepedihan itulah yang sesungguhnya Allah sedang menjanjikan Anda menjadi orang-orang yang rezekinya banyak dan tanahnya luas. Dan hal ini tergantung kepada kemampuan survival Anda, kemampuan bertahan Anda dalam kondisi sulit. Dan supaya Anda mampu bertahan dalam kondisi sulit, Anda harus punya kemampuan berpikir yang benar. Dan An-Nisa ayat 100 itulah akan membantu Anda. Anda akan tetap strong, Anda akan tetap survival, Anda akan tetap sabar, Anda akan tetap selalu optimis dalam kondisi apapun, karena suatu saat Allah akan membuktikan kebenaran-kebenaran ayatnya. Dan sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda sudah berpikir dengan An-Nisa ayat 100 ini, Anda sesungguhnya akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya tali yang kuat itu adalah tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Anda memegang tali itu, maka tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan dalam penjelasan ini, sahabat-sahabat, itu adalah murni dari kesalahan saya. Tapi kalau ada kebenaran, sahabat-sahabat sekalian, jangan membenarkan apa yang saya katakan, tapi imanilah ayat-ayat yang saya sampaikan, karena itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.